Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya Pendeta Rois Panjaitan. Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai 31 menceritakan Lewi mengundang banyak orang untuk datang ke perjamuan di rumahnya. Di antara para undangan, terdapat para pemungut cukai dan sebagian orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah orang-orang berdosa itu? Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak mematuhi standar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap hanya merekalah yang memiliki kelebihan untuk layak selamat. Tetapi berlawanan dengan pemikiran seperti ini, Yesus justru datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Artinya, dari sudut pandang Allah, semua orang adalah orang berdosa, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Injil itu kekuatan Allah, kata Rasul Paulus. Kekuatan Allah itu hadir sebagai kabar baik yang menyelamatkan. Sebelum naik ke sorga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah 1 ayat yang ke-8. Amanat agung Tuhan Yesus ini pun dikerjakan dengan setia oleh murid-muridnya. Mereka menjangkau jiwa di Yerusalem dan Judea. Tapi seringkali Samaria mereka lewatkan. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria itu bukan orang Israel asli. Apalagi dengan agama mereka adalah kepercayaan dan praktek kekafiran. Menurut Perjanjian Lama, saat Raja Asyur merebut Samaria dan ia mengangkut orang-orang Samaria ke Asyur ke dalam pembuangan. Kemudian ia menggantikan penduduk Samaria itu dengan orang-orang yang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang-orang Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Jadilah orang Samaria dianggap sebagai musuh dan dipandang lebih rendah oleh orang Yahudi. Nah, di dalam hidup sehari-hari, kita mungkin pernah merendahkan orang lain seperti ini. Mereka ini tidak layak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang Samaria. Menjangkau seorang perempuan pelacur yang akhirnya bertobat, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Juga Tuhan Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati dan penuh kasih. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Pengajaran Yesus bukanlah pengajaran yang rasialis. Sebelum sampai ke ujung-ujung bumi, tentunya Samaria harus dilewati terlebih dahulu. Nah, ini bisa dikatakan dengan saat Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar, kita harus lulus dalam perkara kecil. Ingatlah, bukan urusan kita untuk menghakimi orang lain. Urusan kita adalah agar sibuk dalam pekerjaan Tuhan.
Karena Yesus memanggil para pengikutnya untuk menjadi saksi bagi dunia. Dan itulah yang paling penting. Itulah bagian kita. Saudaraku, keselamatan itu bukan bergantung dengan apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Karena kasih Allah menjangkau semua orang. Mari menginjil, Yesus pasti datang segera. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.